semua ajaran agama yang asal mulanya kan dari langit. Kata-kata langit ini dalam tanda petik ya, pahami tanda petik. Arti kata lain langit itu artinya kenyataan yang sebenarnya. Yang awalnya merupakan kenyataan yang sebenarnya, semua kitab suci itu tidak tertulis. Tapi manakala ingin diperkenalkan kepada manusia, maka dia membumi. Nah, ketika membumi itulah dia ditulis dengan bahasa manusia. Jika kita ingin kembali kepada ajaran yang murni, kembali ke langit. Gimana caranya? Lakukan sampai ke tingkat makrifat, ke tingkat spiritualitas. Kemurnian agama hanya bisa dicapai lewat mengalami sendiri. Bertemu dengan Tuhan sendiri. Menyaksikan, aku bersaksi bahwa Tuhan itu memang. Rahayu Yang Wildo. Rahayu, rahayu. Ya, senang sekali saya akhirnya bisa bertemu langsung. Awalnya Sama-sama. hanya menyaksikan Yang Wildo di acara Mas Wisani. Mas Wisani, Mak Iyah Bali. Mak Iyah Bali. Ada Yang, ada Bulandu, ada MH biasanya kan. Iya. Yang Wildo sekarang saya mumpung bisa ketemu secara langsung, saya ingin ngobrol-ngobrol seputar spiritual. Mudah-mudahan pulang dari sini saya bisa membawa pencerahan yang lebih gitu. Karena panjenengan saya lihat sangat unik, ya kan, sangat orisinil gitu barangkali. Prinsip hidup seperti apa yang kemudian mendasari berpakaian layaknya tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya. Gimana ya? Cara berpakaian saya ini merupakan wujud dari pemberontakan saya terhadap anggapan-anggapan orang, terhadap anggapan-anggapan orang yang mengatakan pakem-pakem tertentu yang dianggapnya sempurna gitu. Kalau nggak begini salah, kalau nggak begini sesat. Gitu. Penilaian terhadap casing-casing saja gitu ya? Iya, salah satunya begitu. Jadi banyak orang yang membuat saya itu apa ya? Melihat orang-orang yang nampaknya bersih, ya, tapi mereka malah seringkali menyakiti orang lain. Cara saya berpakaian seperti ini sebetulnya sudah mulai dari kecil. Dari kecil ketika saya hidup dulu saya pernah hidup sama orang tua angkat di daerah Jawa Tengah, gitu. Dan hidup dengan kehidupan yang sedemikian rupa ya. Ada orang Kejawen, ada orang Abangan, ada orang Putihan. Ya. Masing-masing merasa benar sendiri, mereka seringkali bertengkar. Dan seolah-olah ada seragam-seragam khusus untuk menjadi kelompok-kelompok itu. Sehingga yang itu merasa bahwa apakah dosa kalau saya harus tampil berbeda dengan mereka. Itu mulai dari awal. Awal saya masih kecil. Kalau kemudian mulai tertarik dalam dunia spiritual itu pas momentum apa ya? Sebetulnya saya tertarik tuh justru dari kecil itu. Dari kecil? Iya, dari kecil ketika saya melihat pertengkaran antar umat beragama, ya, kenapa bertengkar gitu? Kalau agama itu berasal dari sumber yang sama, Tuhan yang sama, yang mereka akui sebagai satu-satunya Tuhan, kenapa kok saling berdebat, bertengkar? Hanya persoalan-persoalan keyakinan. Ini yang membuat saya penasaran. Kesalahan ini terletak di mana gitu kan? Ada pada agamanya atau ada pada pemahaman para penganutnya? Ini yang membuat saya berangkat dari kecil. Oke. Ini pasti ada yang salah satunya. Kalau tidak ada pada pemahaman para penganutnya, pasti pada agamanya. Dan ternyata dalam perjalanan saya memahami agama, nggak ada yang salah dengan agama. Nggak ada yang salah. Cuma yang salah, para penganut agama ini nggak pernah ke dalam. Mereka hanya memahami agama hanya sebagai bungkusan-bungkusan kosong. Bahwa yang namanya agama itu hanya bungkusan saja, terbatas. Gitu. Bungkusan ini memang diformulasikan hanya untuk anak-anak. Sebagai tuntunan pertama bagi manusia di awal kehidupannya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa setiap bayi manusia itu seperti kertas putih, bersih. Iya. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Hindu, Kristen, Islam, ataupun ateis. Jadi tuntunan pertama itu orang tuanya. Tinggal tergantung orang tuanya ini orang Islam, Kristen, atau orang ateis. Iya. Bukan agama itu sendiri. Ini yang disebut agama. Dan kehadiran agama selamanya dibutuhkan oleh manusia. Selama masih ada kelahiran. Selama masih ada kelahiran? Iya.
Tapi agama pun terbatas. Dia hanya untuk anak-anak. Keyakinan yang ditanamkan untuk anak-anak. Sehingga anak-anak ini pun ketika berangkat besar, dengan kecerdasan yang terus berkembang, maka dia pun harus kita perkenalkan dengan kebenaran yang sebenarnya. Karena kebenaran yang diperkenalkan lewat agama itu dibatasi dan dibungkus. Karena banyak hal yang mungkin belum boleh diketahui oleh anak-anak. Di level basic? Di level basic, ya. Misalnya tentang Tuhan itu sendiri dan tentang keberadaan dia datang di bumi ini. Bagaimana dia bisa datang ke bumi ini. Kan penjelasannya bisa biologis, bisa spiritualis. Penjelasan biologis kan pada akhirnya kita harus berbohong kan. Betul. Tapi kan yang namanya manusia kan nggak bisa dibohongi terus-menerus. Iya. Dan kebohongan itu pun juga harus beralasan kenapa gitu kan. Kadang-kadang para orang tua terlalu khawatir terhadap anak-anak. Mereka tidak percaya. Padahal para orang tua ini pernah jadi anak-anak. Tapi mereka tidak pernah belajar dari dirinya sendiri. Ketakutan yang berlebihan membuat mereka seringkali malah membohongi anak-anak. Mengatakan bahwa seksualitas itu kotor. Iya, betul. Iya kan? Betul. Akhirnya seksualitas yang didiskreditkan. Iya. Harusnya kita memperkenalkan seks itu lewat ilmu pengetahuan. Dengan memberikan gambaran contoh-contoh pada binatang yang mereka sudah bisa lihat setiap hari. Oke. Iya kan? Sesuatu yang normal kalau mereka mau mengetahuinya. Seks itu tidak kotor. Hanya mungkin belum layak dilakukan anak-anak itu aja. Iya. Agar tidak menghasilkan turunan-turunan yang tidak berkualitas. Dan anak-anak pasti menerima itu kalau kita mau menjelaskannya dengan sains. Bukan dengan ancaman-ancaman dosa atau iming-iming surga. Ini kesalahan ini seharusnya tidak ada lagi di zaman ini. Kalau tidak, agama ini akan terpuruk, semakin dijauhi, semakin menjadi barang yang udah nggak jelas. Padahal agama ini selalu jelas, manusianya yang tidak jelas dengan pemikiran-pemikirannya. Sekarang kelihatan aja, dengan tingkah laku para penganut agamanya yang jadi kambing hitam. Betul. Padahal yang jelek para penganutnya, bukan agamanya. Apalagi sekarang kondisi Islam lagi dijelek-jelekan. Ya memang semuanya lagi menjelekkan Islam. Dan itu pun juga merupakan rencana dunia untuk menghancurkan Islam. Tapi Islam dalam tanda petik. Iya, paham. Karena Islam dalam arti yang sebenarnya tidak akan pernah pudar. Dia akan selalu muncul dalam bentuk apapun juga. Kemudian ini yang Wildok terkait dengan agama ya. Ya. Tadi panjenengan menyampaikan bahwa yang bermasalah itu adalah penganutnya, bukan ajarannya. Gitu. Sementara kita orang Islam ini kan doktrin yang ditanamkan dari awal kan tidak ada agama yang paling benar kecuali agama kita gitu kan. Agama paling sempurna adalah Islam. Nah, logikanya kalau kemudian yang membikin agama itu adalah Tuhan, mana mungkin Tuhan menciptakan agama secara parsial, tidak secara holistik, komprehensif, lengkap, utuh gitu kan. Hanya Islam agama yang koyok nyicil gitu ibaratnya bikin agama itu. Itu kira-kira substansinya pemahaman kita yang salah atau memang ajarannya yang salah? Yang salah manusianya. Manusia bagaimanapun dengan keterbatasan pola pikirnya, manusia selalu salah. Manusia selalu salah karena mereka nggak pernah terbuka dengan perkembangan. Agama itu hanya bagian kecil dari spiritualitas. Bagian kecil dari spiritualitas. Seperti Yesus, Muhammad, Buddha, itu tokoh-tokoh spiritualitas jati. Ya, manakala mereka ingin mengajarkan pada anak-anak, maka karena yang namanya manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok, ya. Terbagi menjadi 4 kelompok. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Di mana kecerdasannya berbeda, pengalamannya berbeda, pengetahuannya berbeda. Sehingga ketika kita mencoba untuk menanamkan spiritualitas pada mereka menjadi berkelas. Maka untuk kelas anak-anak itulah yang disebut syariat kalau dalam Islam. Ya. Dan semua agama adalah untuk anak-anak. Dan agama sama sekali bukan totalitas. Belum ada kemurnian di sana, ya. Anak-anak tapi mereka sudah merasa bahwa dirinya adalah orang tua.
Sebentar ya. Dan semua agama mengakui sebagai dirinya paling benar. Itu agar anak-anak fokus pada satu ajaran. Oh. Ya. Agar dia fokus pada satu ajaran. Buat apa dia mengenal banyak tapi tidak ada fokus? Ya. Agar fokus. Dan kemurnian agama harus dicari di level keempat, di puncaknya. Kalau ada orang Salafi Wahabi ya, yang menginginkan kembali pada kemurniannya, tapi langkah-langkah yang diambil orang Salafi Wahabi salah total. Karena mereka kembali ke kontekstual di zaman Rasulullah. Keliru banget. Bukan di sana. Pengennya murni aja dulu. Iya, itu kontekstual banget. Ya kita harus kembali ke langit. Karena ajaran Islam, semua ajaran agama yang asal mulanya kan dari langit. Kata-kata langit ini dalam tanda petik ya, pahami tanda petik. Arti kata lain langit itu artinya kenyataan yang sebenarnya. Yang awalnya merupakan kenyataan yang sebenarnya, semua kitab suci itu tidak tertulis. Tapi manakala ingin diperkenalkan kepada manusia, maka dia membumi. Nah, ketika membumi itulah dia ditulis dengan bahasa manusia. Ketika dia menjadi bahasa manusia menjadi terbatas. Maka kita harus tahu keterbatasan ini. Dan banyak manusia terjebak oleh kata-kata. Terjebak oleh konsep-konsep. Padahal konsep-konsep ini terbatas. Kita harus melepaskan diri dari batasan-batasan ini. Kembali ke langit, ke esensinya. Kembali pada kenyataan yang sebenarnya. Karena semua agama bersumber dari kenyataan. Sedangkan aliran agama yang muncul kemudian, mereka tidak bersumber dari kenyataan. Mereka bersumber dari pola pikir para pencetusnya. Ini yang membuat keliru. Makanya Rasulullah mengatakan, semua pecahan yang jumlahnya 73 itu sesat. Karena kenapa sesat? Karena mereka bersumber dari pola pikir. Dari pikiran para pencetusnya. Jika kita ingin kembali kepada ajaran yang murni, kembali ke langit. Gimana caranya? Lakukan sampai ke tingkat makrifat, ke tingkat spiritualitas. Kemurnian agama hanya bisa dicapai lewat mengalami sendiri. Bertemu dengan Tuhan sendiri. Menyaksikan, aku bersaksi bahwa Tuhan itu memang ada. Kalau belum sampai tingkat ini, jangan ngomong apa-apa tentang agama dan tentang spiritualitas. Bullshit. Hanya akan melahirkan kekacauan, hanya akan melahirkan pertentangan. Spiritualitas itu harusnya mendamaikan. Tidak ada yang merasa benar sendiri, yang lain salah. Nggak ada istilah ada agama asing, ada agama lokal, spiritualis asing. Ini orang-orang bodoh yang menganggap seolah-olah spiritualitas itu ada asing, ada lokal. Ada pendatang, ada pribumi. Spiritualitas itu tidak dibatasi oleh teritorial dan bahasa. Hanya orang-orang bodoh yang menganggap seperti itu. Iya.